kemiskinan saya itu ditandatangani oleh Pak Camat gitu loh. Siap. Jadi valid ini ya. Gitu. Nah, jangan bisnis sama orang kota gitu. Itulah titik saya menjadi buronan. Konten viral saya sakit hati. Iya, ini perlu dibersihin dulu ya. Sakit hati ya, Mas. Setiap ada kenaikan omset dari narasumber, itu sedekah saya juga. Wah, keren. Respect. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Alfa dan hari ini kita akan memulai hal yang spesial banget, yaitu podcast yang berjudul Pencari Nafkah. Spesial karena kita akan melakukannya di dalam mobil sambil ngobrol santai, ngobrol ringan dengan narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, salaman dulu dong. Ini mau kemana ini? Kita jalan-jalan aja, Mas. Kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan keliling Gumul. Keliling Gumul. Wah. Oke, grogi ya, Mas? Iya. Ternyata di kamera grogi ya, Mas. Dulu saya sudah menginterview banyak orang. Ternyata di depan kamera grogi juga. Suasananya tetap berbeda ternyata ya. Berbeda. Iya, jadi kita kenalkan dulu ini Mas Agung Hartadi, nama lengkapnya ya. Yeah. Ini adalah founder dari Pecah Telur yang fenomenal, hits cetar membahana gitu ya. Gimana Mas? Perasaannya saya tanya dulu nih, perasaannya sebagai founder salah satu channel YouTube yang terkemuka di Indonesia, gak main-main loh, itu gimana rasanya Mas? Alhamdulillah ya Mas ya, bangga lah ya, seneng bangga. Awalnya nggak merencanakan sebesar ini sebenarnya. Awalnya itu kalau teman-teman ngelihat dari awal, Pecah Telur itu memang awalnya untuk tetangga-tetangga saya Mas. Jadi di Tulungagung, Kediri, sekitar Blitar, Trenggalek. Memang awalnya memang untuk orang-orang terdekat saya nggak membayangkan bisa sampai narasumber nasional begitu, nggak nyangka. Memang awalnya dari situ. Ternyata kemudian ada yang request minta diliput dari daerah. Awalnya Tuban, terus kemudian ke Jakarta. Terus waktu awal saya merasa amazing itu ketika saya diundang ke Jakarta. Ada teman yang luar biasa, kemudian ayo Mas liput perjalanan saya yang di Jakarta. Kan di Jakarta banyak nih Mas, maksudnya YouTuber juga banyak, channel-channel serupa juga banyak. Betul. Kok manggilnya yang di daerah gitu, di daerah telur yang dipilih dari Tulungagung gitu loh. Kota kecil, bahkan orang-orang nggak tahu Tulungagung ini mana gitu. Mana gitu ya. Ketika saya ditanya Tulungagung mana itu, saya selalu jawabnya gini, tetangga terdepannya Australia gitu. Australia. Kayaknya agak kejauhan ya. Karena di Tulungagung ada pantai gitu Mas, ada tanda panah itu berapa bisa kilometer lurus ya itu ya. Tanda panahnya harus kena berapa kilometer ke Australia. Oke. Jadi itu ya, ternyata alhamdulillah dari daerah, channel yang daerah itu ternyata bisa bersaing dengan channel serupa di nasional gitu. Alhamdulillah begitu. Iya. Amazing lah awal-awal gitu. Dan maksudnya saya nggak bisa bayangkan ya, Mas. Saya kemarin kan beberapa konten yang lalu kan saya juga diliput ya sama Pecah Telur, itu pun sudah jadi kebanggaan keluarga loh Mas. Mas. Begitu. Keluarga bangga ya di sana. Wah, masuk channel YouTube yang nonton ratusan ribu gitu kan. Apalagi yang punya channel gitu loh. Saya nggak bisa bayangkan ini ya. Dan setahu saya ini ya, sekalian nanya langsung nih sama foundernya. Berangkat dari sebuah iseng dan tidak sengaja. Maksudnya kita sering dengar cerita kayak gitu ya, sesuatu yang kita persiapan banget justru nggak jadi, tapi ketika iseng kok malah jadi. Kisah singkatnya dong. Iya, sebenarnya bukan iseng juga sih Mas. Awalnya juga memang sudah kita persiapkan. Kalau iseng kan nggak mungkin, maksudnya Mas, nggak mungkin serapi, seserius itu ya. Seserius itu gitu loh. Maksudnya tidak menyangka sebesar ini begitu. Awalnya memang kita sudah niati. Awalnya gini Mas, saya bikin channel. Awalnya ini channel kedua saya. Udah pernah bikin sebelumnya? Pernah bikin channel sebelumnya. Jadi waktu saya sakit COVID di karantina kan, waktu itu memang lagi sepi, nggak ada. Alhamdulillah saya bawa HP di situ, bawa laptop di situ. Kemudian saya belajar ngedit dan sebagainya.
Itu 8 bulan nggak ada yang lihat Mas. Maksudnya subscriber cuma 800. Tapi saya banyak belajar di situ. Oh, channel itu harus rutin, channel itu harus bagus, channel harus serius begitu. Nah, dari situ saya coba nih, saya menggandeng mengajak teman saya yang jago di bidang videografi. Teman saya jago, ada beberapa, maksudnya walaupun orang desa itu ada beberapa trofi lah atau beberapa dia pemilik kompetensinya terbukti ya. Dia sering menang di video pendek yang skalanya nasional. Siap. Tak ajak ayo Mas bikin channel begitu. Bikin channel. Nanti konsepnya pengusaha. Jadi memang saya sudah spesifik ke pengusaha perjalanan pengusaha dengan kemasan yang seperti yang keahlianmu, yaitu dia memang dokumenterinya bagus begitu. Kekuatannya dia mengemas sebuah video itu menjadi sebuah sajian yang dokumenter yang epic begitu. Pertanyaannya, kok mau sampean aja? Ini kan masih belum jeluntrung ya, belum jelas ini, baru sebatas ide yang terbersit gitu. Kok mau Mas? Karena pakai apa? Pakai rayuan apa namanya ini? Jadi dia sudah kenal saya. Jadi sebelumnya dia sudah jadi saya sebelumnya usahanya di bidang fashion ya. Usaha di bidang fashion, yang fashion itu setiap minggu kan butuh foto, butuh video, butuh orang-orang yang kreatif. Ada seri baru keluar ini ya. Dia yang bagian itu. Jadi dia sudah kenal saya. Dia sudah kenal saya, sudah tahu begitu. Terus kemudian ketika saya sajikan ini, oke, begitu. Ya, akhirnya berlanjut. Waktu itu saya kan kalau usaha itu, ya saya bilangnya ini juga usaha ya. Kita harus punya Mas, punya batasan gitu. Jadi kadang-kadang orang gini kalau usaha itu, kita harus all out dalam usaha ini. Sampai mati-matian banget gitu loh. Tapi nggak ada batasannya, nggak ada sampai kapan usaha ini ketika diperjuangkan nggak jalan itu harus diselesaikan. Nggak punya sebuah dashboard atau indikator. Nggak punya indikator, nggak punya time frame, nggak punya waktu atau nggak punya waktu itu saya gini. Jadi aku modal 20 juta modalnya. Jadi 20 juta ini nanti waktu itu kan sewa alat ya. Jadi sewa ke sebuah penyediaan alat wedding gitu lagi sepi karena corona. Saya kontrak 20 episode itu, aku pinjam alatmu untuk saya bikin video 20 dengan budget 20 juta. Jadi gitu. Langsung itu ini anuku kayak model gitu. Sambangnya di situ ya. Kalau jadi nggak jadi ya sudah itu. 20 episode ini nggak bagus berarti ya sudah. Kita ganti yang lain begitu. Baik. Jadi ada idealisme juga, tapi juga rasional. Ya? Nah itu temenku tak bilangin nanti ini aku batasnya cuma 20 video karena kan untuk memproduksi video yang seperti itu butuh biaya ya. Betul. Aku 20 video itu. Terus akhirnya diproduksi. Jadi kita produksi dulu. Waktu itu 5 video. Jadi kita belum upload sama sekali. Kita bikin 5 video. Nyetok dulu. Itu yang susah, Mas. Periode yang belum ada pembuktian kan. Kita mau ke narasumber, Mas, ini channelnya apa? Channelnya pecah telur. Mas, saya searching kok nggak ada gitu. Oh iya maaf, belum saya buat gitu. Jadi saya dulu. Iya, menjual cerita ini. Akhirnya setelah narasumber pertama itu akhirnya buat. Terus habis itu ke narasumber kedua, Mas ini channelnya apa? Pecah telur. Subscribernya berapa? Waktu itu belasan itu. 11 atau 12 itu. Itu subscriber atau warga satu RT itu? Dia bilangnya gini, 12.000. Enggak, 12 biji. 12, salusin. Itu teman-teman saya yang suruh subscribe awal-awal gitu. Jadi memang yang paling berat ya, bagaimana kita mencari narasumber kan harus meluangkan waktu, harus. Betul. Mereka harus untuk sebuah video 1 jam itu sebenarnya kan tidak sejam juga. Apalagi kita syutingnya seharian. Iya. Itu pun konsepnya belum jelas. Masih eksperimen. Jadi awalnya kita, tapi alhamdulillah video kedua kita viral, Mas. Video kedua viral, terus kemudian menyusul viral selanjutnya dan sampai sekarang alhamdulillah. Itu by design atau by accident aja, Mas, video kedua itu? Kalau menurut sampean yang awalnya by accident yang kemudian didesain. Gimana itu? Jadi gini, kita jadi ketika kan ada jeda waktu 1 sampai 2 bulan untuk memproduksi. Kita produksi video seminggu sekali. Seminggu sekali produksi video, masih kita tandon.
Kemudian mau kita upload. Upload pertama nggak viral tentang ayam petelur waktu itu. Jadi temanya pas, pecah telur. Video pertama ayam petelur. Video kedua yang viral tentang koi. Ternyata pas waktu saya upload itu koi lagi naik, Mas. Jadi tanaman hias. Iya. Orang pada gabut itu. Orang pada gabut. Nah, itu naik banget. Semenjak itu saya mulai membaca apa yang lagi viral. Jadi tidak ingin bikin apa, tapi apa yang sedang diminati, kita cari bahannya. Tapi juga nggak mudah, Mas. Karena waktu itu kita pernah mendesain seperti itu. Kita ingin mencari konten yang viral itu juga nggak mudah. Jadi strateginya adalah kita memproduksi video yang yang mudah, habis itu nanti dikait-kaitkan yang lagi Yang cantolan ya. Contoh yang video kelima yang kita juga viral waktu itu, kita nggak tahu narasumber ini itu. Jadi saya tahu ada narasumber yang dia itu bisnisnya sayur. Sayur yang dibikin supermarket, yang kayak minimarket begitu ya, Mas ya. Iya. Setelah saya diskusi, ternyata dia itu mantannya penjual botol miras. Yang waktu itu lagi rame bahas RUU miras. Iya. Rame banget itu. Jadi ternyata ini bisa nih. Jadi yang sebenarnya ini harusnya antrian ke berapa, jadi kita dahulukan. Karena momennya lagi. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi ternyata kita waktu nginterview lagi menemukan apa, ini bisa dikaitkan yang lagi isu yang lagi begitu. Jadi memang kayak gitu. Emang sebelumnya ngerjakan apa, Mas? Ya, jadi usaha saya sebelumnya fashion. Saya dulu ada 5 PH ya, ada 5 production house. Alhamdulillah dulu agak besar menurut saya ya. Ada sampai pernah saya punya 300 karyawan. Ke PH 1 ke PH 2, keliling ke PH 1 kemudian ke PH 2 itu ya menjalankan tugas ya, ini sebagai kerja yang seperti yang Mas Faisal tadi bilang, ini cari nafkah gitu. Tapi nggak ada perasaan enjoy, nggak. Nah sekarang ketika saya itu misal saya mau ketemu waktu mau menginterview Mas Faisal, saya tuh happy, Mas. Kayak wah, saya nggak sabar ingin segera ketemu sampean. Saya antusias. Saya ingin menanyakan, saya ingin ketemu dapat ilmu baru apa. Jadi gitu. Jadi kayak dulu saya pernah gini, Mas Ali. Ada tim 2. Jadi yang interview itu bukan saya. Jadi saya tim 1, saya bikin lagi tim 2. Kemudian tim 2 itu nanti menginterview ketika saya lagi nggak mood atau lagi ngapain itu tak wakilkan dia. Tapi saya akhirnya Mas, kayak ada penyesalan. Kok kenapa saya kayak berangkat ya? Ada yang hilang. Harusnya aku itu. Lagunya Armada. Harusnya aku yang di sana. Iya betul. Jadi harusnya aku gitu. Jadi saya nggak jadi kenal dia secara. Kayak dulu Mas, saya tuh berangkat ke kantor itu di kantor sebelumnya di yang Mas Faisal tanya tadi di fashion itu, saya ke kantor gitu. Tapi Mas aman kan, sudah tersistem, sudah bagus. Jadi saya nggak betah. Aman Mas, aman. Gimana closingnya gimana? Terus misal produksinya aman ya sudah gitu. Habis itu pulang lagi. Tidak se-enjoy sekarang. Sekarang enjoy sekali. Dulu saya di fashion Mas. Mas Agung, fase terberat dalam hidupmu apa, Mas? Fase terberat itu sebenarnya sebelum nikah kayak Mas. Jadi memang saya itu dari SD Mas. Dari SD itu sudah jualan. Dari SD sudah jualan. Kelas 2. Karena passion atau karena kondisi yang memaksa? Di antara dua itu biasanya. Alhamdulillah keluarga juga ya sedengan gitu loh. Cukup lah ya, nggak yang minim banget juga nggak kaya banget. Tapi memang bapak saya itu senang cari beasiswa untuk saya. Jadi sampai kemiskinan saya itu ditandatangani oleh Pak Camat gitu loh. Jadi valid itu ya. Kemiskinannya valid. Jadi SKTM itu kan. Kadang-kadang kan cari beasiswa itu harus ke kadang-kadang sampai ke kepala desa cukup. Bapak saya nggak mau. Sampai ke kecamatan, sampai Pak Camat tanda tangan atas kemiskinan. ya tapi cukup ya alhamdulillah. Jadi kelas 2 itu saya kelas 2 SD sudah jualan. Jualan es krim. Jadi di SD saya ada yang jualan es namanya Pak Sima. Baik. Jadi Pak Sima itu saya ngomong ke Pak Sima pas hari Minggu gitu, Pak Sima, aku jualan es ya. Jadi memang Pak Sima itu
punya reseller lah dulu ya, reseller. Jadi Reseller. kalau bahasa anak sekarang reseller ya. Iya, mitra Jadi penjualan. hari Minggu gitu anak-anak kecil itu ada beberapa yang ke sana, terus bawa es 1 termos gitu, bawa di sana tot, Iya. ke daerah-daerah destinasi wisata di dekat kita. Saya jualan es itu. Itu dari SD sudah Mentalitas sudah kebentuk ini ya. Tadi apa fase terberat. ya, jadi fase terberat itu ketika Mas. Jadi dulu masih seneng utang juga, masih riba belum segencar sekarang pemahamannya, jadi masih seneng utang ya. Iya, kayak ada hobi hobinya. Emang gabut utang gitu. Jadi memang ada mentalitas penghutang saya itu. Saya tuh seneng utang, Mas. Seneng utang. Tapi memang dari bapak saya juga sudah gini, bapak saya itu gini. Le gitu kan, panggil aku Le. Le itu panggilan Jawa untuk nak gitu. Yeah. Dulu bapakmu iki dimodali mbahmu sertifikat. Jadi aku juga memberikan kamu sertifikat untuk kamu modal. Begitu memang sudah begitu bapak saya. Jadi memang bapak saya itu juga pedagang begitu. Nah, itu saya manfaatkan. Saya waktu itu usaha cover mobil, bukan produksi tapi ngambil sama usaha es krim. Selimutnya mobil itu ya. Selimut cover mobil saya ngambil. Waktu itu gini, Mas. Jadi ada orang beli, dia itu manis banget pembicaraannya. Saya bisa masukkan produkmu ke dealer-dealer. Jadi aku ada 2 produk, motor sama mobil kan. Kita uji coba dari cover motor dulu. Motormu tak masukkan dealer-dealer gini. Saya butuh pesanan seminggu 100 berapa begitu. Angka yang besar ya? Angka yang besar bagi saya. Saya menjual 1 atau 2 aja susah banget, Mas. Maksudnya dengan kemampuan saya waktu itu. Kok ini yang ada saya cari nih gitu ya. Kok ada pesanan 100 lebih dalam seminggu itu. Terus tapi dia itu tapi saya nggak punya uang gitu. Ya. Saya hanya bisa DP kalau nggak salah 2 juta atau 3 juta begitu. 3 juta, tapi nanti ketika ini tak bawa, tak drop muter. di itu segera begitu. Ya. Nah, berita bagus itu tak bawalah ke mitraku yang produsen. Mas, ini ada pesanan banyak, alhamdulillah. Saya nggak pernah dapat pesanan sebanyak ini begitu. Ternyata nggak punya uang juga, dia juga ngerintis gitu. Aku nggak iso, Mas, ngelayani tanpa ada DP, karena untuk memproduksi sekian banyak dia harus beli bahan baku. Tenaga kerjanya akhirnya juga. akulah yang inisiatif dengan berbekal yang bapakku tadi. Wah, kayaknya ini bisa nih masuk gitu. Masuk iki iso aku bisa gitu. Aku sangat yakin pada dia. Akhirnya aku ke bapak, Pak, ini tak ceritakan. Bapakku wanti-wanti, Le, gitu, nak, jangan bisnis sama orang kota, gitu. Jangan bisnis sama orang kota. Wong kota kui mangane wong desa. Jadi orang kota itu biasa makan orang desa, gitu. Orang kota mengeksploitasi orang desa. Tak yakin kan, Pak, iki temanku, saya sudah berteman baik dan sebagainya. Singkat cerita, dengan berat hati bapakku melepaskan. Ya wis lah gitu ya. Di sana pengen usaha begitu. Ngeyel bisa namanya. Ngeyel begitu. Kandani wangel. Terus akhirnya dicairkan lah. Ternyata dia nggak bisa jual, Mas. Dia nggak bisa jual. Ternyata itu dia hanya semangat tapi nggak ada rasionalitas. Jadi barang dibawa, disetor ke dealer. Tapi nggak laku. Tidak seindah harapan. Tidak seindah harapan. Terus gimana? Sikapmu gimana? Sikapmu itu aku mulai agung muda. Apa sikapmu? Cicilan mulai jalan. Terus mulai panik-panik gitu. Piye Pak, karena nggak laku itu bagi saya kerugian karena cicilan udah jalan. Ini ada beberapa persentase yang harus saya keluarkan per bulan begitu. Nah, waktu itu saya juga punya 2 usaha, Mas. Yang sebenarnya ini usaha yang kedua, second yang ini. Yang pertama itu produksi es krim. Produksi es krim juga udah mulai utang bank. Jadi saya franchise es krim 99 namanya waktu itu. Saya dropi ke SD begitu. Jadi waktu pagi jam 7 ngantar ke SD, nanti jam 11 ngambil. Ini belum menikah kan? Belum menikah itu. Saya memang sudah carikan duit siapa sama itu kok? Aku seneng, Mas. Kemen itu loh. Golek duit itu seneng. Memang kayak apa ya? Itu mengalir di darah. Mengalir di darah. Jadi kayak aku diam itu stres. Makanya waktu di corona aja aku ngedit gitu loh. Aku kayak seneng gitu. Wih, banyak dong duitmu ya?
jualan cover, jualan es krim. Ganti duit mas, muter. Bukan judulnya bos muda. Nggak punya uang tapi muter, utangnya banyak. Di waktu 1 bulan itu mas, saya terjadi accident yang luar biasa. Satu, es krimku aku barusan top up yang kedua di Mandiri. Jadi yang es krim ini di Mandiri, yang di itu di BRI yang cover tadi. Itu kebakaran. Yang es krim. Es krim. Jadi es krim kebakaran, cover mandek. Covernya mandek. Orangnya meninggal tabrakan. Innalillahi. Jadi barang dibawa. Cutel berarti ya. Saya sempat menagih ke rumahnya istrinya itu. Tak golek. Ternyata orang yang seperti saya nggak cuma saya. Oh. Ada beberapa orang yang kemudian dijanji manis sama si ini dan barangnya dibawa. Memang. Oh, jadi kalau zamannya sekarang namanya bisnis modelnya gitu memang. Kita nggak tega. Wes bojone entek-entekan lan duwe. Akhirnya di waktu itu saya harus menanggung kedua kerugian itu. Itulah titik saya menjadi buronan. Buronan. Berapa lama itu mas? Buronan lama mas. Lama aku sampai. Kabur kemana? Ke Venezuela? Aku ya Allah, jadi itu masa-masa. Dan ini seorang bujang anak muda ini ya. Bujang anak, untungnya bujang mas. Apalagi istri ya. Saya jadi buronan. Jadi saya tuh ada HP bunyi itu kayak gitu. Gitu loh apa sih? Ketakutan paranoid gitu. Ya. Paranoid. Sering ganti HP sampai debt collector itu pintar. Saya biasa nongkrong di waktu itu saya ketika nggak punya rumah, saya tuh nongkrongnya di Telkom. Ada kartu adik kan dulu Telkom punya kartu apa tuh Mas Iku? Sing 3S iso wifi seharian di situ gitu loh. 1.500 atau berapa dulu. Sampai orangnya debt collector mana di situ. Dia tahu kebiasaan. Itulah masa saya ini yang luar biasa juga apa ya? Ibu Mas. Jadi ketika saya susah dicari, ternyata dia datang ke rumahku, ke rumah ibuku gitu, untuk menagih hutang cicilan waktu itu. Sampai berapa sih Mas? Nggak banyak Mas, nggak banyak. Total hutangku itu sekitar yang di BRI 30, yang di Mandiri 20 atau berapa gitu. Tapi bagi seorang mahasiswa waktu itu berat. Cicilanku itu 3 juta Mas. Cicilanku 3 juta. Dan nggak kebayang mau nyicilnya dari mana kan itu masalahnya. Semesterku 600.000. 6 bulan semesterku 600.000. Cicilanku per bulan 3 juta. Tutorial mempersulit hidup. Ya itu sudah kebanyakan. Itu ibuku dibentak-bentak Mas waktu itu yang aku nggak nggak bisa. Masih belum bisa menyenangkan ibu, minimal nggak bikin susah lah. Aku itu nggak bisa bikin senang, udah nyusahin. Bentak-bentak. Kecil digedein, gede bikin susah. Ya gitulah. Akhirnya aku nyusahin keluarga. Bapak keluarga harus ada mas-masku patungan lah ibaratnya harus ngelunasin. Untuk mengentaskan ini ulahnya Agung Hartadi ini. Apa Mas? Pelajaran pentingnya apa Mas? Apa ya Mas? Yang itu membuatmu jadi orang yang lebih baik ya saat ini. Karena kan tidak ada yang perlu disesali dari masa lalu. Karena itu yang membentuk kita kan. Apa Mas? Apa ya, jadi intinya kalau usaha ya harus nggak boleh buru-buru, nggak oleh nafsu, harus kita semangat boleh. Ya tadi kayak di YouTube tadi ada batasan, ada ambang yang mesti kita tentukan. Kita limitnya berapa sih? Jangan kadang-kadang kita itu susah membedakan antara peluang dan godaan. Peluang dan godaan. Oh ini peluang ya atau godaan ya gitu. Kalau kita bernafsu, kalau kita terlalu bersemangat, itu bernafsu tadi godaan pun kita ambil, padahal ini godaan, jadi bukan kita peluang. Jadi nggak jernih ya, nggak jernih melihatnya. Pieces of a picture scattered like broken glass. Lanjut ke YouTube-nya Mas. Artinya dari sebuah hal yang lokal, teritorial ya, Agiraya, Kediri, Tulungagung, Blitar dan sekitarnya, kemudian ternyata mendapatkan momentum. Ya video-video awal istilahnya apa itu Mas? Trending ya, trending viral, trending viral gitu ya. Kemudian penyesuaian apa yang Mas Agung lakukan untuk ngimbangi dan mengikuti momentum yang diperoleh itu?
Ya, jadi kalau di YouTube itu ternyata tidak seperti bisnis pada umumnya, Mas. Penyesuaiannya di situ. Jadi mindset saya itu dulu itu bisnis. Jadi modal sekian ditambahi value jadi sekian gitu kan. Kayak produksi barang itu ya, kayak produksi barang itu ya. Di YouTube itu nggak segitu. Belum tentu kita produksi banyak nanti juga hasilnya banyak. Itu. Nggak tentu. Jadi dari mana sampean bisa jadi gini, kemudian menyimpulkan itu? Dulu itu gini Mas, saya tuh jadi bagaimana sehari itu bisa dapat 2 konten kan kita lebih dapat banyak ya. Jadi quantity ya. Jadi quantity gitu. Tapi kalau end ketika kita maksimalkan seperti itu, akhirnya kan produksi itu kayak cepet-cepet, terus kemudian juga maksimal. Ya. Kejar tayang ini. Akhirnya juga nggak bagus kalau nggak viral, bahkan balik modal pun tidak. Balik modal pun tidak. Maksudnya jangankan untung gitu, malah zong ya. Zong begitu. Tapi pernah melakukan eksperimen dan uji coba itu? Pernah. Awal-awal saya sehari memang 2 kali. Sekarang lebih rileks, 1 hari 1. Bahkan satu konten itu bisa 2 hari. Untuk teman-teman ketahui ini penonton penyah telur gitu. Proses video yang ini di balik layarnya di balik layarnya dia. Sampai video itu tersaji di YouTube itu butuh proses yang panjang begitu. Jadi kalau proses produksinya saja, kalau di luar kota itu 2 hari. Sama perjalanannya bisa 3 hari sampai 4 hari satu konten. Karena kan harus PP ya, P 1 hari karena di Jakarta gitu ya. Saya perjalanan 1 hari, baliknya sehari, 2 hari. Produksinya di sana 2 hari, sudah 4 hari. Meskipun penonton nggak peduli dengan ini ya sebenarnya. Ya. Kita ceritain aja. Gitu. Maksudnya ki. Iya. Coba punya gambaran. Terus kemudian editingnya itu dulu itu satu minggu 1 kali edit. Satu minggu itu menghasilkan 1 video. Jadi yang lama sebenarnya editnya ya? Editnya lama. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terlatih, itu bisa 3 hari bisa sampai 3-4 hari 1 video. Ya tetap aja ketika itu kita bicara di compare dengan shootnya tadi, tetap lebih lama edit, lebih panjang kan. Itu jadi penyesuaiannya di situ, nggak bisa Mas. Jadi kayak kita terus kemudian gini. Ketika kayak kita terlalu banyak iklannya, terus kemudian terlalu itu juga kan penonton nggak suka ya. Jadi kan kalau kita berpikiran bisnis, ya apa semakin banyak iklannya itu juga setiap space dijual ini. Ya itu juga nggak bisa. Jadi kayak pergeseran antara pebisnis menjadi mulai ke arah seniman begitu. Konten kreator. Iya. Kayak ini podcast ini belum ada sponsornya loh Mas ini Mas. Boleh ya ini ada sponsornya. Boleh. Nanti kita cari sponsor ini biar kita bantu operasi. Jadi tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Kadang-kadang tapi memang Mas. Kalau kita hasil dari ibaratnya AdSense itu ya nggak Mas. Bukan pilar utama ya sebenarnya. Nggak nucuk Mas, untuk operasional nggak nucuk. Harus cari yang lain begitu untuk tambah-tambahan gitu operasional. Jadi nggak sama ya dengan kayaknya kita bikin pisang goreng gitu ya. Kalau satu pisang goreng kita untung Rp1.000 misalnya gitu ya, maka kita menggoreng 100 pisang gitu, dikalikan gitu. Beda. Itu kan semakin banyak pisang yang digoreng maka semakin untung. Betul. Semakin banyak konten yang dibuat bisa jadi semakin untung, bisa jadi juga semakin zong. Karena ada biaya produksinya juga. Karena gini, kita kan kebetulan konten yang ya mungkin ada yang lebih banyak konten daripada yang lebih serius, yang lebih setiap cost produksinya per 1 video itu lebih banyak. Tapi kita juga lumayan gitu, menengah gitu loh ya. Jadi kadang-kadang ada yang modal HP itu sudah winning dan sebagainya. Loh ini kita nggak pakai HP ini ya? Kita sudah kan pakai. Bukan HP ini. Bukan HP dikasih ada apa yang gurita. Gitu. Ya. Terus gitu Mas Faisal. Kan udah banyak nih. Udah berapa ratusan ya? Video ini dah. Yang di interview ya? Hampir 200 lah. Hampir 200 ya. Ya, beberapa yang punya kesan spesial Mas Agung, boleh diceritakan Mas Agung? Jadi masing-masing itu spesial ya menurut saya Mas. Jadi cara pandang mereka akan usaha, cara pandang mereka akan dunia, bukan dunia ya, kehidupan. Cara pandang mereka tentang kehidupan, dunia sekitarnya tentang itu luar biasa. Jadi saya tuh lebih menghargai Mas sekarang.
lebih menghargai proses. Jadi gak kagetan, gak ngumunan ya. Juga tidak terlalu heran orang yang sudah tinggi banget ya. Memang mereka pantas mendapatkannya. Dan tidak memandang sebelah mata orang yang sedang memulai, karena yang besar itu juga dimulai dari yang kecil. Jadi lebih suka terhadap, jadi sekecil apapun proses yang mereka lakukan, saya suka. Lebih respect gitu ya. Lebih respect. Oh bagus, keren ini. Teruskan, pertahankan, karena bisa jadi nanti ada godaan, ada kayak gitulah. Paling jauh mana Mas? Dari Tulungagung ya kita ngitungnya ya? Dari Tulungagung. Australia belum kan? Australia belum. Tinggal nyebrang. Liputan saya terjauh itu kalau konteksnya Jawa berarti Jakarta. Yang paling jauh di Mekah pernah saya liputan di Mekah. Oh ya, ini beberapa bulan yang lalu itu ya. Syuting di Mekah dan itu totalitas benua malah ya. Syutingnya di Mekah. Beda nggak Mas? Ngonten di sini sama di luar negeri ya? Beda Mas, kita kayak naikkan drone itu pikir-pikir Mas. Karena? Kan di negara orang, kita nggak tahu regulasi apakah nanti ditembak drone-nya jatuh atau disita, atau nanti ada apa-apa yang saya akhirnya menerbangkannya drone yang tidak ada orang di gurun. Itu pun ada orang yang mendekat. Gitu. Jadi kalau di luar negeri kita harus kayak misal pakai kamera panjang nggak boleh, lensa kita kan tele panjang gitu, itu juga nggak boleh. Harus hati-hati intinya, regulasinya nggak tahu, jadi begitu. Sekaligus umrah ya waktu itu ya? Ya, karena itu usahanya travel umrah, jadi dari konten bisa umrah tanpa modal ya, tanpa uang gitu ya, karena itu diajak oleh pengusaha itu. Ini yang mungkin belum pernah dibahas ya, yang belum pernah dibahas. Ada nggak konten yang udah jadi tapi nggak layak? Ada Mas. Ada. Tanpa menyebut nama. Kenapa itu Mas? Salah filtering awal. Salah filtering gimana ini penonton kan nggak paham ini maksudnya. Jadi kita kan kita kan melakukan seleksi ya, seleksi narasumbernya ini, background check ya. Iya. Jadi kayak gini Mas, kita ini alhamdulillah didengarkan orang ya. Maksudnya kita ngomong didengarkan orang. Iya, dipercaya disimak orang. Jangan sampai kita memprofilkan orang yang salah. Karena itu akibatnya bisa panjang. Jariah itu Mas. Jariah dosa itu. Waktu itu saya itu ke narasumber kan ada informan kita lah gitu. Oh ini bagus ini. Kebetulan beliau juga mengajukan info awal ini ya, baru info awal ya. Gitu. Oh bagus nih, saya kunjung gitu. Nah info awal yang saya terima itu ketika saya interview dengan narasumber itu nggak beda. Info awal A dia B loh kok jadi B. Ada yang terasa kok nggak gini deh kayaknya. Info awalnya kok. Jadi Pak apa benar ini gini. Bapak menggunakan karena sudah ketemuan ya? Sudah interview. Udah syuting wis. Sudah proses produksi. Tapi nggak kita edit gitu. Ya. Oh, enggak benar loh, padahal jaringannya benar kemarin begitu. Terus habis itu dan dia itu faktanya bulat Mas. Kan kita tahu ya orang itu kok bulat, nggak ketemu ujung gitu loh. Oke. Lapisannya terlalu banyak ini. Terus habis itu kita ke tempatnya produksi. Kita kan waktu sambil produksi kan dia nggak ikut, dia di tempat yang lain begitu. Saya tanya-tanya sama yang di situ yang produksi, beda lagi. Dia C begitu. Wah ini nggak bener ini begitu. Ya wes, akhirnya kita memutuskan tidak menampilkan itu. Gitu. Terus konfirmasinya gimana Mas? Maksudnya kan Mas yang syuting kemarin tayangnya kapan ya? Gitu. Jadi kita gini. Aku juga pernah berpikir itu Mas. Kalau dikonfirmasi biaya begitu. Kalau dikonfirmasi orangnya seperti apa ya? Gitu. Dan tidak terjadi. Partner saya bilang kalau orangnya ini merasa kalau orangnya konfirmasi berarti kemungkinan dia benar. Tapi kalau orangnya yang tidak konfirmasi sama sekali ya memang benar, dia merasa dia salah gitu. Dan salah ini tidak akurat maksudnya ya? Secara tidak valid infonya yang dia sampaikan. Tidak apa adanya ya. Dan dia tidak pernah konfirmasi. Jadi ya wes lah, video itu kita tenggelamkan. Iya. Begitu. Kita anggap saja kita sempat nongkrong bareng lah gitu ya. Ada beberapa atau satu tadi? Satu. Kalau yang kita syuting sendiri satu. Ada juga yang gini Mas. Ada sebuah PH itu kontak saya. Kan kita kadang-kadang kalau ini production house, kayak orang yang partner berarti bukan orang lain itu, orang lain yang bisa bikin video. Kadang-kadang kan kita kalau kita ke
kita kan produksi di lokasi di Tulungagung. Misal kita ke Jakarta atau misal kita diundang ke mana kita biasa ada akomodasi teman. Kita ngecas biasanya. Pak, ya tapi setelah kita filtering ya orangnya bagus, produknya bagus begitu. Pak bisa bantu akomodasi sekian mau nggak? Ya Pak? karena kan kita juga udah nge-cover biaya produksi ya. Gitu. Nah, dia tuh telepon gini, Mas, saya PH, saya bisa bikin seperti yang sampean bikin. Tugas sampean adalah hanya upload begitu. Itu kan menyenangkan sekali, Mas. Oh, jadi banyak proses lebih sederhana nanti ya. Jadi dia yang produksi kan? Ya. Dia yang produksi. Ya. Kemudian saya tinggal upload aja. Kita ini yang punya slot penayangan kan gitu ya. Dan mau misal kita ke Jakarta kan biasanya ada akomodasinya juga tak kasih. Jadi kurang enaknya jadi Mas. Jadi kita harus ada ini hembusan angin surga. Hembusan angin surga. Tapi tak pikir-pikir Mas. Kan ketika kita datang ke lokasi kan sekaligus kita cross check tuh Mas, pembenaran akan informasi yang dia katakan tuh. Bener nggak yang dia katakan? Iya. Saya tuh jadi karena kita pernah ngalami itu ya. Akhirnya saya mikir, jangan-jangan nanti kalau ini dipakai apa bener? Kita belum kenal pihak ini juga. Jangan-jangan kalau yang di syuting ini adalah pencitraan atau apa kan kita jadi yang kena blunder karena gitu. Kita yang nayangkan. Akhirnya ya mohon maaf sekali, mungkin untuk saat ini belum gitu. Iya. Karena itu loh Mas, kita didengar orang, kita dilihat orang, jadi harus yang kalau di YouTube itu teman-teman di YouTube, teman-teman saya, awas masih ada motor. Asiknya podcast di mobil gini, rada anak nubruk-nubruk begitu. Harus ada situational awareness katanya gitu. Kayak teman saya yang pilot itu harus punya situational awareness. Gitu ya. Makanya dia rutenya harus ganti-ganti kan Mas. Jadi tidak rute satu itu. Iya, mereka kayak diacak gitu rutenya, penerbangannya. Kenapa sehingga gitu? Mereka supaya selalu aware. Karena kalau nggak kan nanti ngelendor Mas. Aku iya udah terbiasa gitu. Kayak gini kan ya, ketemu orang nyebrang, ketemu orang. Ya. Akhirnya tidak diambil itu ya. Ya, tidak diambil. Gini Mas, teman-teman kan kadang-kadang ya kita dimintai pendapat sama teman-teman YouTuber yang lain atau kita ngisi di teman-teman terbatas begitu. Apa sih esensi dari media atau YouTube itu atau content creator itu gini? Yang kemudian menjadi visi kita itu gini. Di YouTube, di content creator, YouTube atau yang lain itu ada dua sisi. Pertama, kalau konten kita baik, kemudian hasil dari konten ini orang menjadi baik, maka akan menjadi pahala jariah bagi konten kreatornya. Betul. Yang kedua, kalau kontennya jelek, kemudian hasil dari ini orang akan mencontoh yang kejelekan. Selama video ini ada kan kita menjadi dosa jariah begitu. Jadi teman-teman konten kreator, ayo kita berlomba-lomba mencari pahala jariah begitu. Nah itu yang kemudian kita menjadi value kita. Jadi teman-teman itu gini, teman-teman editor, teman-teman kameramen, teman-teman yang di Telur Studio, di Pecah Telur itu gini. Kalau ada satu orang yang melihat video kita, kemudian orang ini mendapat inspirasi, dia mendapatkan ide, kemudian dia secara ekonomi keluarganya naik dari atas apa yang dia lihat itu. Kemudian uang ini kan digunakan untuk nafkah Mas. Baik. Maka insya Allah kita mendapatkan pahala jariah atas nafkah itu. Begitu. Mendalam. Oh iya lah Mas. Padahal kalau dipikirkan, halah cuman bikin video. Enggak sama. Tapi ketika kita bicara runtutannya, ini kan sebuah rangkaian sistem ya. Dulu saya gini Mas dulu. Ibaratnya ketika ada viral, itu yang paling diuntungkan siapa? Bener si konten kreator itu diuntungkan. Tapi yang paling diuntungkan adalah narasumber Mas. Narasumber. Karena kan dia exposure-nya pasti akan dapat. Jualannya akan laku ya kan? Iya. Jualannya laku, terus kemudian itu kecil banget kalau yang didapat konten kreator sama di-compare dengan pertumbuhan dari bisnisnya itu. Awal-awal Mas, ketika ada viral saya sakit hati. Aneh kan? Konten viral saya sakit hati. Iya, ini perlu dibersihin dulu ya. Sakit hati ya Mas. Apalagi awal-awal ketika saya belum dapat uang dari YouTube itu, konten saya dicuri orang. Dia lebih rame itu sakit hati lagi. Tapi saya ini pengen membahas yang ini. Piye perasaan, bro? Ini yang saya pengen membahas yang konten viral saya sakit hati itu gini Mas. Karena si narasumber
jualannya kenceng banget mas. Betul. Berarti langsung ada efek instan ya. Instan, bahkan dia kekurangan barang sampai gini-gini terus Iya. Terus gung mulai apa gitu. Terus akhirnya gini mas, efek itu terbesit gini. Apakah ya nanti di setiap narasumber itu tak kasih nomorku? Biar ketika beloknya ke kan orang situ. Ketika belok kan ke aku dulu, kontaknya ke habis situ, itu tak lemparkan dia, kan minimal jadi, aku oleh affiliate lah gitu Iya. Kita jadi maklar apapun itu gitu. Terus akhirnya saya agak panjang gitu merenung begitu. Terus akhirnya sampai di sebuah kesimpulan nggak usah begitu. Cuma terbesit itu ya? Iya, nggak usah. Dengan alasan begini mas, kalau saya cantumkan nomorku itu ribet sekali kan. Saya harus produk knowledge-nya mas. Banyak orang. Saya juga pernah pikiran gitu ketika jadi agensi bos. Oh iya gitu. Wah, kan enak kalau kontaknya di kita. Tapi memahami produk knowledge, membayangkan ketika ada komplain, that is something. Tapi dari pemikiran itu mas, akhirnya terbesit sebuah angle yang menarik bagi saya, dan itu gini. Tadi kan ketika ada orang yang melihat kemudian menjadi pahala sedekah kita. Sekarang gini, saya waktu itu berpikir panjang gitu. Jadi gini, setiap ada kenaikan omset dari narasumber, itu sedekah saya juga. Wah, keren, respect. Ya, upaya untuk menghibur hatinya. Apa gini mati nggak? Yang itu masih. Upaya untuk menghibur hatinya ini kok arahnya ini justru value yang lebih besar ya? Value yang lebih besar. Jadi gini mas, dan itu saya niatkan dari awal begini. Saya terang-terangan aja karena video keberapa itu? Itu sudah awal-awal masih video 10 belasan kali ya. Belasan gitu. Terus sampai itu gini, ya Allah, ini saya ikrarkan ini. Ya. Maksudnya saya ikrarkan waktu saya betul. Tahu lagi di sini ya, biar teman-teman bisa mengambil gambaran. Ya Allah, ini saya niatkan untuk membantu si narasumber ini. Ya. Kalau narasumber ini kemudian bisnisnya naik, bisnisnya menjadi bagus, maka ini menjadi saldoku di akhirat dan di dunia gitu. Respect bro. Dan ada lagi. Ya. Kalau saya butuh sewaktu-waktu ya Allah, cairkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya pas waktu udah ada uang jadi gitu. tidak ada keresahan sedikit pun. Saldoku banyak. Saldoku banyak gitu. Ya Rob, saya butuh uang, tolong cairkan saldo saya gitu. Ya begitulah. Ya, artinya value-nya justru jauh lebih berlipat ya. Ya gitu. Ya. Itu yang kemudian makanya insya Allah akan terus continue begitu di YouTube ini. Kayaknya aku menemukan sesuatu yang bisa terus gitu dan bisa saya banggakan begitu. Bisa saya banggakan. Ada nggak mas narasumber yang maksa? Kan ada. Harusnya kita yang milih kan, tapi ada. liput aku gitu. Ada. Cerita dikit dong. Tapi ada. Tanpa sebut nama. Ya. Ya, jadi ketika saya di hotel di Depok begitu, ada seorang dari instansi pemerintahan. Saya nggak sebut instansinya apa, banyak lah instansi pemerintahan banyak. Banyak sekali. Jadi intinya itu dia punya ada bisnis yang harus diliput begitu. Dia berani bayar, mumpung di Depok juga. Terus saya sudah roadshow. Kadang-kadang kalau saya di luar kota itu saya roadshow-nya panjang mas. Ngatur jalur kan. Ngatur jalur bisa sampai 10 hari, 15 hari begitu. Iya. Agung Thoyib Hartadi. Nggak ada. Tapi lebaran masih pulang saya. Di Depok disamperin berarti. Jadi tahu sampai di sana. Disamperin mas. Mas, ini kapan ada jadwal memang di sini liput sayap gitu. Kalau saya nolak juga agak ada sedikit kok sombong sekali. Ketakutan ya, karena dia juga punya power begitu. Kalau aku nggak nolak, aku juga ternodai idealismenya. Iya, kan kita tetap ada value dan nilai yang kita jaga ya. Itu akhirnya sudah kita janjiannya hari Senin atau hari Selasa begitu. Saya penasaran gimana solusimu. Itu kan situasi terpojok itu. Kita kan harus jadi kita harus bikin alasan tapi juga nggak nipu juga biar nggak dosa kan gitu. Dilalah mas, kan kita ada jadwal yang lain-lain gitu. Kita janjiannya hari Senin, insya Allah hari Senin saya. Itu janjian apa dulu nih? Janjian syutingnya. Janjian syuting? Kita janjian syuting. Oke.
ditentukan pada waktu dia ke hotel itu. Kita nggak jadi harus dia kalau untuk actionnya genah kan. Oke deh Pak gitu ya. Oke Pak, oke. Kita tentukan tanggal ini, nanti angle-nya gini, sudutnya ini gitu. Iya. Terus Jumatnya saya dikabarin anak saya sakit. Oh. Dari istri yang tersebut. dulu. Bukan, anak saya yang sakit. Anaknya. Anakku yang sakit. Jadi ketika saya sudah waktu itu agak lama ya, kita sudah 14 hari itu. Iya, jadi ada kabar dari rumah ini. Anakku sakit. Jadi ketika anakku sakit saya bukan nilai, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah siap. Okay. Ini cara Allah langsung. Ya langsung, Pak, mohon maaf sekali saya nggak bisa di hari Senin karena saya harus pulang. Family first. Karena anak saya sakit. Ada yang kayak gitu, beberapa ada, maksudnya dari orang-orang terdekat kita yang kemudian, tapi kita nggak seketat dulu deh kayaknya Mas sekarang. Apa faktornya? Jadi itu juga karena program. Jadi gini, dulu itu kita hanya orang-orang yang benar-benar sukses nemen gitu loh, Mas. Oh, sukses banget gitu. Iya, karena rubriknya atau segmennya itu kan satu itu. Nah, akhirnya ternyata juga kita perlu inovasi di YouTube itu, Mas. Dulu kita alhamdulillah winning selama 1,5 tahun itu dengan konten yang ceritanya dalam, kemudian inspiring banget, kita sukses. Menurut saya ya, sukses dalam konteks saya gitu. Kemudian ketika ada ternyata juga orang bosan juga terus dikasih inspirasi terus gitu. Akhirnya kita ada segmen baru. Kalau di teman-teman pecah telur sekarang ada setiap hari Senin. Jadi dulu itu sekarang kan dulu kita tayang sepekan sekali toh. Sepekan sekali. Hari Jumat. Satu video yang ditunggu-tunggu itu ya. Sekarang kita jadi 3. Senin ada para perintis, ini adalah segmen untuk mereka yang masih pemula begitu, atau yang masih merintis. Karena ketika kita menyajikan inspirasi terus, masih yang dicontohkan ke orang-orang yang gede. Iya, kita udah ciut duluan ini ya. Waduh, jauh kali kita sama dia. Jauh kali, nggak kebayang, nggak kekejar. Jangankan itu untuk makan besok aja masih bingung begitu. Ini aja masih mikir omset hari ini, Mas. Iya, gitu begitulah kira-kira. Nah, akhirnya kita menyajikan para perintis itu. Kemudian yang ternyata juga yang paling banyak juga di masyarakat kita kan ada pertanian sama peternakan. Maka setiap hari Rabu kita punya segmen. Kalau pertanian namanya tandur. Tandur itu dalam bahasa Indonesia Jawa, menanam. Menanam artinya kita harus menanam apa itu? Menanam kebaikan, menanam. Ini kalau filosofi kita menanam kebaikan. Kemudian yang peternakan ingon-ingon. Ingon itu artinya peliharaan, atau kita harus memelihara. Gitu. Dan setiap hari Jumat ini cerita usaha yang tadi inspirasi tetap kita. Dan nambah lagi insya Allah ini pencari nafkah. Pencari nafkah. Insya Allah. Semoga nanti di sini spesial ini ya. Foundernya ini ya yang biasanya di balik layar. Biasanya nanya-nanya orang, cuman kedengar suaranya. Nah, inilah saya persembahkan spesial Agung Hartadi. Iya. Mas, apa arti pecah telur banyak yang tanya? Iya. Karena ini kan sebenarnya istilah yang sudah sering kita dengar kan ya. Tapi kemudian dengan jelinya, menurut saya ini jeli ya. Karena kalau cerdas suka, cerdas aja. Tapi jeli menurut saya. Kata yang tepat itu adalah jeli. Memilih nama apa? Pecah telur. Itu dari apa Mas itu pas proses Mas? Karena jadi, pusing gara-gara itu saya ada 2 nama Mas. 2 nama yang aku kepikiran yang dimunculkan ya. Kan ketika kita riset nama kan pertama kita cari dulu di kompetitor ada nggak, kan percuma dong kita kembangkan ternyata sudah ada yang duluan. Nah itu kita dia lebih bagus pula. Yang kemudian kita riset dan kemudian belum ada waktu itu ada 2. Yang pertama jejak inspirasi belum ada. Dan pecah telur belum ada sebagai channel begitu. Wah ini boleh nih gitu. Akhirnya saya diskusi sama temanku itu. Hasil dari diskusi itu mengerucut pada pecah telur. Kenapa pecah telur? Karena pecah telur itu adalah kalau dari segi filosofi dulu nih ya. Karena kayak aku sekarang harus ada makna gitu loh Mas. Harus ada makna. Filosofinya itu ketika telur. Telur itu pecahnya itu bisa dari 2 arah kan. Telur
opsi pertama pecahnya dari luar. Dari luar, Iya kan? Ceplok ataupun ketatap. Iya. Pecah. Ketatap ya. Bahasa Jawa Iya. terbentur. Ya. Pecah kan? Yang nonton se-Indonesia di luar negeri juga ini. Itu bukan pecah telur yang kita inginkan. Artinya dia kan tidak bisa menahan goncangan dari luar, Mas. Betul. Dia itu mentalnya jatuh duluan. Akhirnya dan kehidupannya berakhir loh itu. Hidupnya berakhir. Mentok-mentoknya dia jadi nasi goreng. Jadi telur goreng. Dari ora-are. Dari ora-are kan. Pecah telur yang kita inginkan dari sini adalah pecah telur yang dia itu pecahnya dari dalam. Artinya ketika ada goncangan dia mampu menahan goncangan itu kan. Betul. Dengan cangkangnya yang dia persiapkan. Tapi ketika dia harus siap waktunya pecah pada saatnya dia bisa menekan cangkangnya sendiri itu dan kemudian dia lahirlah dia. Jadi berperan di dunia. Pecah telur dan jadi lahir dan menebar kemanfaatan. Begitu kalau makna dalamnya. Tapi kalau secara istilah pecah telur kan berarti closingan pertama. Kalau di kalau di Tulungagung di Tulungagung itu pecah telur itu kita mulai jualan, terus kemudian ada pembeli pertama yang kita rindu-rindukan dan nantikan itu, yang itu menjadi pembuktian untuk diri kita sendiri bahwa ini bisa berjalan. Dan itu paling susah, Mas. Kalau kita tanya teman-teman, paling susah adalah terjadi closingan pertama. Karena apa? Karena di situ pembuktian. Kayak kita itu galau. Laku nggak sih? Aku iso nggak so? Ini produk ini ada yang mau beli nggak ya? Harganya kemahalan nggak ya? Itu pembuktian awal. Itu pecah telur itu paling susah. Saya pernah ngalamin itu, Mas. Pernah ya? Iya. Jadi waktu itu ketika mulai bisnis digital ya, ada yang laku 2 bulan, Mas. Baru ada transferan pertama, saya ingat waktu betul 200.000, Mas. Berarti pecah telur ya? Pecah telur itu ndredeg, Mas, masukkan ATM itu ya. Beneran nggak ya ini masuk? Dan masuk, Mas. Padahal cuma 200.000, Mas. Kalau lagi sekarang? Iya, itu Mas, angka yang kecil gitu ya. Kecil sekali gitu loh. Belum kan gede juga ya kan? Iya, tapi memberikan sebuah buktian Pak. Ternyata bisa gitu loh ya, dan itu memberikan kita energi kan untuk bahwa ini kudu dilanjutkan. Dedek kan itu masih dedek sekali. Yang paling susah kan ya. Iya. Memang pecah telur itu proses yang awal yang sangat paling susah lah. Dan sekarang timnya ada berapa, Mas? Pecah telur, Mas? Jadi dan kabarnya lintas suku, lintas bangsa juga ini. Jadi walaupun kita di kota kecil, timnya ada 10, Mas. Tulungagung itu kota kecil ya, fix ya. Kita sepakat dulu ini ya. Kota kecil dengan banyak potensi ya. Dengan banyak harapan ya. Dengan tidak meremehkan warga Tulungagung dan juga artinya kita sampaikan apa adanya ya. Kota kan kecil ya. Ini juga upaya mengenalkan kita juga. Tulungagung ya dekatnya Kediri ya. Iya betul. Terus masih tanya Kediri itu mana gitu ya. Tapi Kediri banyak yang tahu lah Kediri. Karena ada Surya Gudang Garam. Kalau di Tulungagung banyak yang nggak tahu. Harapan Jaya kan Tulungagung. Harapan Jaya. Muarajamendung Pendung. Terus akhirnya ya 10 orang sekarang timnya. Tim 10 orang keren loh ini. 10 orang. 10 orang. Mengguncang Indonesia. Dan itu jauh-jauh, Mas. Maksudnya? Ya, yang paling susah itu cari editor, Mas. Karena kita itu editor base. Jadi kita pas waktu liputan itu bisa ngerol bisa berjam-jam. Ya. Dan kayak gini kita syuting suka-suka kita ini. Suka-suka kita. Terus bagaimana nanti dari tim editor itu meramu menjadi yang ringkes tayangan. Ini chefnya nih berarti. Chefnya, penentu di editor. Itu hampir dulu itu hampir kayak mencari kitab suci. Susah, kayak hampir hopeless aku, Mas. Ya. Karena aku sudah open locker itu belasan kali. Iya. Ubuk-ubuk di Tulungagung. Itu nasional. Oh, itu nasional. Kelima, kan tahapannya kan agak panjang, jadi pemberkasan, portofolio, disaring gitu. Terus kemudian trial editor, kemudian jadi editor apa yang ini? Editor junior. Magang dulu. Kita lihat, habis itu jadi editor tetap. Itu prosesnya banyak. Jadi kadang-kadang ada yang merol sampai trial, kadang-kadang kita suka, Mas, kita suka sama orang ini gitu. Trial itu kita harus membiayai dia datang ke tempat kita, Mas. Jadi walaupun kita dinyatakan diterima gitu ya. Kita harus bayar walaupun kita masih trial. Jadi dia didatangkan dari Cirebon begitu ya. Itu kita harus bayari keretanya dia. Biayai sampai ke Tulungagung.
nginap di Tulungagung 3 hari untuk trial dan dipulangkan untuk menunggu kabar. Siap. Kadang-kadang kita sudah suka. Tapi dia yang nggak suka. Bertepuk sebelah tangan, kepedean kita. Iya. Harusnya kamu bangga ada di sini. Enggak juga gitu. Kita sampai yang proses trial itu banyak yang berguguran. Kebanyakan memang kita yang belum cocok. Karena kita carinya yang sudah punya basic ya. Karena kita langsung ingin tidak terlalu, karena di editor itu kayak kalau dia dari nol butuh waktu lama untuk bisa bisa punya. Karena kan itu skill yang relatif kompleks ya, cukup kompleks. Taste-nya, ada aspek teknikalnya juga. Tim saya terjadi dari Bontang, Mas. Dari Bontang, Kalimantan Timur itu tinggal di Tulungagung. Dari Cirebon ada, dari Jogja, dari Nganjuk, Jombang, Nuruddin Jombang. Ya. Itu yang paling jauh-jauh editor. Kalau kameramen itu lokalan sini aja. Kreatif juga lokalan sini. Itu sih Mas. Tapi saya itu Masya Allah ya seneng gitu loh. Kok mau orang-orang jauh-jauh itu terus tinggal di sini, menetap di kota kecil untuk begitu sih Mas. Berkarya di pecah untuk telur Indonesia. Oke Mas, kita jelang akhir dari diskusi kita udah mau nyampe ini Mas, sudah mau nyampe. Terima kasih. Dan pasar apa Mandalika ini jauh sekali perjalanan kita ya. Harapannya Mas untuk pecah telur dan mungkin bisa spill ya dikit-dikit ya. Mau ada apa sih pecah telur ini? Silakan. Harapan saya, saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada penonton Pecah Telur yang telah membersamai kita sampai kita tanpa penonton Pecah Telur, tanpa subscriber juga nothing ya. Tunggu bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang mau meluangkan waktu diskusi sama kita. Terus harapan saya intinya saya akan sekuat tenaga mengajak semua orang yang saya kenal, ayo kita sama-sama membangun usaha, barangkali ada yang mau gitu membangun usaha ini, usaha Pecah Telur ini menjadi sesuatu yang besar. Kalau yang terdekat ya, kalau yang terdekat harapan kita ya terus bertumbuh, kita bisa menghadirkan orang-orang terbaik. Dan alhamdulillah juga Pecah Telur juga selalu sangat welcome terhadap kolaborasi Mas. Jadi misal ada teman yang punya produk atau yang punya apa, bisa didiskusikan dengan kita, bisa kolaborasi, bisa kerjasama. Bisa gitu ya? Bisa. Nah catat nih yang kemarin udah nanya dalam hati maupun nanya di komen, bisa nggak ini kolaborasi dengan Pecah Telur? Jawabnya adalah bisa. Apa sih di dunia ini yang nggak bisa gitu ya? Pasti yang nggak bisa buat kamu. Gitu. Oke Mas Agung, thank you banget. Ini kayaknya udah sampai nih ya destinasinya kita. Gimana setiran saya gimana, dapat skor berapa ini? Lumayan lah. Bagi orang yang sudah dulu pernah jatuh itu ya lumayan. Artinya mengambil hikmah dari situ ya. Oke Mas Agung, thank you banget. Terima kasih ya sudah kita repotin dan kita ngobrol-ngobrol banyak banget, dan semoga ini juga menjadi hikmah dan manfaat bagi para penonton dan sekaligus menjadi seremoni pembuka untuk konten di Pecah Telur segmen yang judulnya adalah segmen baru pencari nafkah. Nah, supaya ada prosesinya nih Mas, biasanya kan ada simbolik ya bahwa ini segmen pencari nafkah dibuka. Apa sih? Silakan. Nah, ini kan biasanya pejabat kan gitu kan. Jadi saya kan. Ya, bismillah, kita ini adalah periode pertama. Jadi pencari nafkah ini adalah segmen baru yang kita hadirkan. Saya mengajak Mas Faisal untuk menjadi host di sini. Saya juga terima kasih kepada Mas Faisal telah menerima ajakan saya. Seleksinya bawahnya nih. Cari yang pinter nyetir, ya, yang soleh, biar gak nabrak yang orang. Yang tampan, wah. Terus kemudian, alhamdulillah lolosnya. Saya ditodong jadi yang pertama, begitu ya. Jadi begitu. Oh, nyuruh-nyuruh tapi nggak mau diajak gitu. Saya berharap teman-teman pecinta Pecah Telur, penonton Pecah Telur menerima segmen ini. Artinya apa ya? Segmen ini bisa bermanfaat, artinya bisa diterima dengan arti diterima itu bermanfaat dan bisa diterima gitu loh Mas. Gitu. Dan sangat terbuka ya dengan ide, saran dan masukan dari para penonton semua. Karena kita juga di YouTube harus berinovasi, dan semoga dengan ini insya Allah pencari nafkah akan menjadi bagian dari Pecah Telur. Ya, dan resmi dimulai. Pencet tombolnya.
Koalisi. Kowe arep magang bupati Mas Ade? Enggak ya? Koalisi. Oke Mas Agung, thank you banget ya. Dan juga sekaligus kita pamitan pada para penontonnya Pecah Telur ya. Tetaplah terinspirasi, tetaplah beraksi, dan tetaplah membuktikan prestasi di bidangnya masing-masing ya. Agung Hartadi, Faizal Alfa, pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah sampai Mas ini sesuai aplikasi. Pintunya sebelah sana. Makasih ya Mas. Bintang 5 Mas ya. Oke.